Kembali di dialog Jurnal Siang Lunch Talk darurat perdagangan manusia, Pak Sofyan dan juga Mbak Mariana. Ya. Ini data yang kami miliki, perdagangan manusia ini meraup untung per tahunnya 15 miliar dolar. Ada 4,3 juta jumlah buruh migran legal Indonesia yang bekerja di luar negeri. Estimasi kasarnya 2% diantaranya terlibat perdagangan manusia. Berarti ini angka konservatifnya sekitar 86.000 seperti itu ya. Anda katakan ini sudah termasuk kategori darurat perdagangan manusia? Siapa? Silakan Pak Sofyan, mungkin Mbak Mariana juga nanti bisa menimpali. Iya, jadi memang benar. Situasi human trafficking di Indonesia sudah dalam posisi darurat. Jadi karena itu banyak setiap hari ya media massa memberitakan masalah ini. Kemudian juga setiap hari polisi berhasil membongkar kasus-kasus perdagangan manusia. Kemudian setiap hari juga pengadilan harus menyidangkan perkara-perkara ini. Nah, karena itu tidak ada upaya lain kecuali memang membentuk satu satgas gitu ya, satuan tugas yang khusus melakukan melakukan penyelidikan sampai kepada melakukan upaya-upaya yang sifatnya prosecution atau penuntutan terhadap pelaku-pelaku perdagangan orang. Di Indonesia angka penuntutan itu kecil. Jadi kalau kita lihat seperti 3 lingkaran ya. Lingkaran besar itu faktanya. Situasinya besar sekali di Indonesia. Tetapi ketika masuk ke polisi itu makin kecil. Ya, makin kecil dia. Kemudian ketika masuk ke penuntutan itu lebih kecil lagi. Ketika masuk di vonis pengadilan makin kecil. Jadi yang diputus di pengadilan dengan yang faktanya itu terlalu beda jaraknya ya. Jadi secara empiris masalah ini besar, tetapi ketika diputus di pengadilan sangat kecil. Karena itu memang harus ada upaya hukum yang sistematis untuk menangani masalah ini. Kalau kita punya Densus 88 untuk memburu para terorisme, kemudian kita punya BNN untuk memburu para bandar narkotika, maka kita juga harus punya semacam institusi penegakan hukum yang memburu para pelaku perdagangan manusia. Kenapa? Kalau tidak ada, maka gumpalan uang akan mengalir ke banyak segmen bisnis di Indonesia. Karena ini tadi itu bisnis, karena perputaran uangnya tinggi, ya keuntungan yang diraih oleh para pelaku juga besar. Tapi tenaga manusia diperas. Ini kan bisnis yang tidak bermoral dan tidak beretika. Anda boleh aja buat bisnis, tapi jangan dong memeras tenaga manusia. Sehingga menurut saya karena situasinya sudah seperti ini, harus ada upaya-upaya yang konkret tadi itu, ada semacam satuan yang memang membongkar situasi perdagangan manusia ini. Kalau Bu Mariana bagaimana menurut Anda? Ya, dan satuannya itu harus kerjasama antar negara, negara perbatasan di mana banyak migrasi yang keluar masuk oleh warga kita maupun warga asing. Jadi wilayah itu yang harus diperhatikan, dan bukankah Presiden juga sudah menerapkan itu dalam hal soal perairan di Indonesia ya, soal sumber daya alam dan segala macam. Itu harus juga diterapkan di dalam isu trafficking gitu, sehingga tidak salah membuat keputusan. Oke, baik. Pak Sofyan, kalau misalnya kita berbicara mengenai Satgas gitu, mudah-mudahan didengar gitu ya Pak. Tapi paling tidak ada tidak langkah sederhana yang kemudian bisa dilakukan baik itu dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, bahkan sampai tingkat kelurahan maupun RT RW begitu, untuk mengawasi bahwa anak-anak ataupun perempuan begitu betul-betul dilindungi begitu loh. Jangan sampai mereka bisa melewati batas negara begitu mudah, dijual begitu bebas. Ini ada tidak sih menurut Anda langkah yang paling tidak bisa dilakukan secara sederhana? Kalau saya berpikir sederhana. Jadi Satgas itu lebih kepada upaya-upaya penegakan hukum, ya. Kalau upaya-upaya prevensi, sosialisasi, rehabilitasi sudah ada kementerian yang bertanggung jawab, ya. Tapi ini adalah upaya-upaya penegakan hukum. Kenapa? Secara internasional ini adalah dianggap sebagai transnational crime, jadi kejahatan lintas negara yang para pelakunya membangun network. Pelaku di Indonesia membangun network di Malaysia, membangun network di Timur Tengah, membangun network di Eropa, Amerika Latin. Karena itu ada semacam satuan tugas yang isinya adalah para unsur atau elemen penegak hukum. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Maria tadi kan, bahwa di dalamnya itu ada elemen-elemen, di samping juga ada elemen-elemen lembaga-lembaga negara lainnya ya, komisi-komisi negara lainnya yang punya concern di bidang ini. Jadi Satgas ini memang harus bekerja khusus untuk penegakan hukum. Kenapa? Indonesia dapat peringatan ya secara internasional karena kasus-kasus yang diputus oleh pengadilan itu kecil. Kecil sekali. Tadi IOM berhasil menyelamatkan 7.000 korban human trafficking di Indonesia tahun 2014. Coba cek di putusan Mahkamah Agung.
beberapa putusan tahun 2014 yang sudah divonis oleh Mahkamah Agung terhadap korban yang 7.000 tadi itu. Waduh, kecil sekali. Kecil sekali. Artinya tidak ada kelanjutan. Iya, Indonesia itu lemah dalam penegakan hukumnya. Kalau ini lemah, maka sindikat itu menganggap Indonesia menjadi pasar yang empuk, surga bagi para pelaku bisnis human Dan trafficking. bisnis makin berkembang. Makin berkembang. Ini apa loh, bisnis terbesar dunia ketiga ya, setelah tadi itu perdagangan senjata, narkotika. Terorisme tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan terbesar nomor 3 di dunia. Tapi human trafficking yang tidak terbesar di ketiga aja di Indonesia ada Densusnya, ada satuan khususnya. Kenapa yang terbesar ketiga tidak ada? Ini jadi persoalan hukum sendiri. Empuk dan surga untuk tujuan destinasi, kalau tadi dikatakan child prostitution seperti itu ya. Tapi kan tidak bisa dipungkiri juga ya Pak Sofyan bahwa memang pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ini sudah menjadi sebuah kebutuhan baik untuk sebagai lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya maupun devisa negara dan sebagainya. Ini praktek yang sudah puluhan tahun. Apa yang bisa dilakukan yang paling cepat dan mudah untuk para penegak hukum dalam mengawasi supaya ini tidak melibatkan atau meminimalisir persentase dari human trafficking itu sendiri dalam proses pengiriman TKI yang sudah sangat lazim dan ya frankly speaking tidak bisa dihentikan seperti itu ya. Setiap tahun pasti jalan gitu berapa puluh ribu. Gimana Pak menurut Anda? Nah, kalau pengiriman TKI, memang di dalam pengiriman TKI itu memang ada persentase terjadinya human trafficking ya. Jadi setelah ada institusi khusus yang dibentuk untuk mengawasin ini, ternyata itu institusi itu juga BNP2 TKI itu ya, itu juga masih kelabakan, masih juga terjadi kasus-kasus human trafficking di Indonesia. Memang agak tipis perbedaan, bukan tipis ya, tetapi migrasi perpindahan penduduk, apakah itu dalam bentuk pengiriman tenaga kerja atau bentuk yang lain, itu memang agak sulit untuk mencegah terjadinya elemen-elemen human trafficking. Itu pasti akan terjadi, dimanfaatkan oleh para sindikat. Sehingga banyak negara seperti Filipina itu memperbaiki sistemnya, memperbaiki sistem pengiriman tenaga kerja. Saya tidak begitu ahli soal ini ya, tetapi saya hanya mencontoh di Filipina bahwa sistem yang mereka kembangkan itu patut menjadi referensi. Kasus-kasus human trafficking walaupun tetap masih terjadi dari Filipina ke negara lain, tetapi mereka terus koreksi sistem ini. Kasus Mary J memang dari Filipina, tetapi lembaga negara yang khusus mengawasin tentang pengiriman tenaga kerja ini bekerja secara efektif di kedutaan-kedutaan mereka di seluruh dunia ya. Nah, Indonesia apakah kedutaan-kedutaan kita cukup memantau ya terjadinya human trafficking di negara-negara yang menjadi destinasi human trafficking atau tidak. Nah, itu menjadi masalah karena ternyata kedutaan kita di luar negeri itu tidak memantau itu. Yang mereka hanya adalah catat tenaga kerja yang legal, tapi yang tidak itu tidak dicatat. Baik, kalau Bu Mariana, kalau Anda melihat mengenai persoalan human trafficking ini, apakah semua lembaga-lembaga negara itu baik mungkin kedutaan, BNP2 TKI, apakah sudah berperan maksimal begitu untuk kemudian melindungi supaya kita itu tidak perdagangan manusia itu tidak bahkan dahsyat sekali begitu? Menurut Anda bagaimana? Sebenarnya kalau mau yang efektif, kontrol yang yayasan atau apapun perkumpulan yang merekrut dikontrol bagaimana mereka bekerja. Kemudian ketika merekrut itu dikontrol bagaimana yayasan atau kelompok ini cara-cara mereka melakukannya. Misalnya sampai sekarang belum tuh ya, belum. Iya, banyak misalnya TKW yang identitasnya dipalsukan kan ya, misalnya 15 tahun diganti menjadi 17 atau 19 tahun. Itu banyak, saya pernah langsung ke NTT dan saya menemukan itu. Dan kemudian pada komputerisasi mungkin barangkali supaya identitas TKW itu terdata oleh negara, jadi siapapun yang keluar itu ada datanya dengan memastikan tidak ada pemalsuan identitas. Nah, dengan demikian ketika ada apa-apa di luar negeri, kita pegang datanya, database-nya, dan kita tahu siapa orang ini dan di mana dia bekerja dan dia diperlakukan seperti apa di sana. Dan jadi pembelaan terhadap TKW ataupun TKI yang lain bisa dilakukan oleh kedutaan yang ada di sana gitu. Jadi identitasnya harus jelas sekali karena di situ biasanya paling mudah untuk dilakukan penipuan. Baik Bu Mariana dan juga Pak Sofyan, kita lanjutkan dulu kita di segmen terakhir. Usai jeda berikut ini, pemirsa, kami akan segera kembali.